Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian tahu nggak sih Indonesia itu punya banyak tokoh ulama yang sangat berjasa buat bangsa kita tahu? Nah, video kali ini kami akan membahas tentang kepribadian dan peranan penting dari tokoh ulama yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, itu dia anggota-anggota kelompok kami. Jadi, yuk langsung saja kita mulai. Jadi, tokoh ulama yang akan aku bahas ini bernama Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang tokoh ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau lahir pada 10 November 1947 di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau juga adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada jalur Sayyidina Hasan. Kepribadian Habib Lutfi bin Yahya yang pertama. Habib Lutfi bin Yahya dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, rendah hati, dan memiliki kepedulian besar terhadap umat Islam. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya sangat menghormati para kiai dan ulama, serta memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan dan dakwah. Yang ketiga, Habib Lutfi bin Yahya dikenal sebagai sosok yang sangat toleran, moderat, dan memiliki kepedulian besar terhadap kerukunan antar umat beragama. Nah, kita lanjut pada peranannya. Yang pertama, Habib Lutfi merupakan salah satu tokoh yang berperan besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia melalui kegiatan dakwah dan pendidikan. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019 sampai 2024, serta beliau juga adalah Ketua Forum Sufi Internasional. Jadi kita lanjut pada tokoh ulama selanjutnya. Nah, tokoh selanjutnya yang saya akan bahas adalah Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Nagari, Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Kemudian ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Saya lanjut di kepribadian tentang Buya Hamka. Yang pertama, ikhlas tanpa dendam, tidak membalas keburukan meski tidak memiliki kesempatan. Yang kedua, mendahulukan ukhuwah, menjaga persaudaraan Islam di atas politik. Yang ketiga, memisahkan masalah, tetap menghormati jasa Soekarno sebagai pemimpin. Peran Buya Hamka di bidang keagamaan. Yang pertama, menjadi tokoh ulama Indonesia pada tahun 1975. Peran yang keduanya, mufasir modern, menulis tafsir Al-Azhar 30 juz. Yang ketiga, tokoh Muhammadiyah, aktif sebagai pimpinan Muhammadiyah untuk menyebarkan pemikiran Islam modern. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar lahir pada tahun 1710 dan wafat pada tahun 1812, adalah salah satu pilar utama sejarah Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan. Beliau tidak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga dikenal sebagai pembaru hukum Islam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar adalah ulama yang cerdas, penyabar, dan rendah hati. Beliau dikenal sangat gigih dalam menuntut ilmu, santun dalam berdakwah, serta jiwa sosial yang tinggi. Peranan utama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar adalah memperbarui dan memperkokoh Islam di Kalimantan melalui jalur pendidikan dan hukum Islam. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tokoh ulama yang saya ambil adalah Maimun Zubair. Maimun Zubair biasa dipanggil Mbah Moen. Mbah Moen lahir di Sarang, Rembang di Jawa Tengah.
Beliau lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan wafat pada tanggal 6 Agustus 2019. Cara penyebaran agama Islam di Indonesia oleh Mbah Moen dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pendidikan pesantren. Mbah Moen mendirikan dan mengembangkan Ponpes Al-Anwar di Sarang. Beliau menekankan pentingnya mengaji kitab kuning atau kitab klasik untuk memahami hukum Islam secara autentik. Yang kedua, berdakwah. Beliau berdakwah dengan cara lembut dan tidak kasar. Beliau juga sering menceritakan kehidupan sehari-harinya sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, meluruskan sejarah Islam. Mbah Moen menekankan bahwa agama Islam di Jawa, khususnya di Sarang, memiliki sejarah keterhubungan dengan dakwah di daerah lain, termasuk para kiai-kiai Nusantara yang menyebarkan ajaran yang damai. Yang keempat, penerus sanad keilmuan. Sebagai santri dari banyak ulama besar di Tanah Suci, beliau membagikan ilmu dengan sanad yang jelas, menjadikan ajaran keislamannya kokoh, berpegang pada tradisi pesantren yang moderat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tokoh ulama Mbah Moen ini adalah kita dapat menjadi pendidik yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, kita harus bersikap mulia, sopan, rendah hati, dan penuh oleh kejujuran.